Itu bahasa yang kaya banget akan kosakata. Anda calon presiden kemarin ya? Nah, di situ apa? Teman yang ketika dia datang, Relate banget. kalau misalnya mau fondasi belajar agama, sebenarnya belajar bahasa Arab dulu sih. Bahasa Arab. Banyak, selain Sodik tuh ada Anis, ada Korin, dan itu juga punya tingkatannya Tahun masing-masing. belajar di UIN hilang semuanya. Pilih PBA. Assalamualaikum everyone, balik lagi sama aku Sofia Zakia di Podcastin Aja. Oke nih, gimana teman-teman kabarnya di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia ya. Oke, untuk hari ini kebetulan kita kedatangan tamu yang spesial banget karena beliau ini adalah mahasiswa semester 7 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu, beliau juga punya pengalaman pesantren selama 8 tahun. Oke, kita langsung kenalkan saja bintang tamu yang luar biasa ini, Sultan Rezky Zaidun. Oke Sultan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah ya, sekarang nih lagi sibuk apa aja sih? Lagi sibuk nyusun skripsi sih, karena kan semester akhir. Oke. Di sini penonton ada yang semester 7 juga nggak? Yang sama-sama lagi nyusun skripsi, proposal, sisa judul. Ya, kita semua sama ya, kita relate karena aku juga semester 7. Teman-teman, ini tuh Sultan ya, dia tuh teman saya di PBA semester 7 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga pernah punya pengalaman pesantren selama 8 tahun. Coba kalian bayangkan sedalam apa pengetahuan Sultan mengenai keagamaan Islam, akidah, Quran, hadis dan sebagainya. Teman-teman, kita akan langsung masuk saja pada pertanyaan yang pertama. Oke, Sultan, selama 8 tahun pesantren itu kamu belajar apa aja sih? Sebenarnya kalau untuk ditanya belajar sama aja sih sama kayak anak SMP sama anak SMA pada umumnya, mengikuti kurikulum pemerintah. Cuman yang menjadi pembeda itu kalau di pesantren itu nginep ya. Oh ya. Kalau di SMP atau di SMA itu pulang pergi gitu sih. Sama ada sedikit lah pembelajaran ilmu agamanya gitu. Sedikit, gak banyak-banyak. Oke. Oke, mengenai pelajarannya karena pelajarannya sama-sama kita ya, kayak pembelajaran di kurikulum Kemendikbud dan ada tambahan pembelajaran mengenai agama Islam. Kira-kira pembelajaran agama Islamnya yang lebih mendalam dan juga yang paling sering diingat sampai saat ini tuh pelajaran apa? Kalau untuk diingat sih kayaknya semuanya lupa ya. Ya gimana ya, karena kan belajar 8 tahun lama tuh, ketika 4 tahun belajar di UIN hilang semuanya kayak gitu. Jadi memang UIN ini virus sih sebenarnya. Virus apa coba? Virus itu Aduh. merupakan apa namanya, ingatan tentang kepesantrenan lah. Enggak sih, bercanda, itu bercanda. Sebenarnya kalau misalnya ditanya belajar apa aja ya, kita tuh belajar Al-Quran pastinya kan, hadis, untuk memperkokoh keimanan lah ya pastinya ya. Walaupun kadang iman itu suka naik turun. Ya, betul banget. Ya kan? Kita tuh suka naik turun. Oke, udah relate? Relate banget, relate banget. Oke. Terus belajar tentang kaligrafi hot nulis Arab. Oh yes. Itu ada. Terus belajar tentang usul fikih. Nah itu sih. Oke. Banyak sih sebenarnya, cuman lupa lagi. Lupa lagi. Oke. Karena Sultan gitu belajar Al-Quran sama hadis dia, menurut Sultan seberapa penting sih kita belajar Al-Quran sama hadis itu, khususnya bagi kita yang orang-orang awam gitu ya?
Sebenarnya kalau untuk belajar Al-Quran dan hadis itu buat orang-orang awam itu sebenarnya penting nggak penting. Pentingnya ketika kita belajar hadis, kita tahu dalam artian kalau belajar hadis dan Al-Quran itu kan, kalau Al-Quran ada sebabun nuzulnya yang harus dipelajarin supaya kita tahu sebab kenapa Al-Quran ini turun. Kemudian hadis itu asbabul wurud namanya, sama sebab turun. Cuman beda ya, kalau untuk mudahnya ya sebab turunnya, supaya kita tahu hadis ini tujuannya diturunkan buat apa. Karena kan Al-Quran dan hadis itu kan sebagai petunjuk kan, petunjuk kita sebagai umat Islam gitu kan. Itu sih. Jadi kalau nggak pentingnya itu ketika kita mengkaji sendiri. Karena banyak kan orang-orang yang sekarang tuh dia belajar hadis otodidak, sehingga jadi multi tafsir gitu. Padahal penafsirannya bukan itu, dia nafsirkan ini, kemudian dia sampaikan ke orang lain. Artinya apa? Akhirnya apa? Sesat berjamaah gitu. Nah itu yang menjadi nggak penting bagi mereka orang-orang awam. Nah gitu. Jadi kalau misalnya mau fondasi belajar agama, sebenarnya belajar bahasa Arab dulu sih. Bahasa Arab dulu. Pilih PBA guys, pilih PBA, jurusan PBA. Kita harus belajar bahasa Arab dulu menurut Sultan. Oke, terus? Cuman kalau kata saya buat orang-orang awam nih, yang paling penting tuh kan kalau di kita sebagai umat muslim itu meyakinin ada dua dalil, ada yang dalil nakli yang tadi disebutkan, Al-Quran, hadis, ijma ulama. Ya kurang tuh ijma ulama. Jadi kalau misalnya orang-orang awam biasanya mengikuti ijma ulama, karena untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis itu butuh pengetahuan. Untuk menafsirkan fikih kayak hukum-hukum tiba-tiba kayak waktu kemarin tahun 2020 itu kan ada vaksin kan baru nih hukumnya apa nih vaksin nih, ya kan? Otomatis kalau kita sebagai orang awam nggak tahu kan harus merujuk ke siapa, otomatis mencari ulama yang memang ahli di bidang pengkajian usul fiqh tadi. Jadi kita tahu hukum vaksin itu seperti apa gitu. Itu sih. Nah, itu yang namanya dalil nakli ya. Kalau dalil akli itu berdasarkan pikiran manusia. Dalil yang dilandaskan pikiran manusia. Oh, berarti ini pembahasannya ada dalil nakli sama dalil akli. Menurut Sultan tuh mana pembelajaran yang mana yang harus kita pelajari secara mendalam? Apakah harus dalil akli atau dalil nakli atau dua-duanya? Sebenarnya kalau misalnya dalil akli dan dalil nakli itu sama-sama penting ya. Cuman kalau untuk orang awam kayak kita itu alangkah lebih baiknya belajar memperkuat dalil akli dan sembari mempelajari dalil nakli. Ini menurut pendapat saya ya. Karena kalau misalnya kita belajar dalil nakli dulu kayak tadi, multi tafsir, tafsirnya belum tentu benar karena kita nggak belajar bahasa Arab kan, misalnya orang-orang yang awam. Sedangkan dalil akli itu kita bisa menggunakan akal kita untuk memperkuat akidah kita. Contohnya kalau di dalam surat Al-A'raf gitu ya, juz 7 ya, di juz 7 itu tuh menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang sedang pencarian Tuhan. Tahu kan? Yang dimana dia menganggap bahwasanya ketika dia melihat bintang dan bulan, dia melihat wah ini Tuhan nih. Kemudian lihat matahari, wah ini lebih besar nih, ini kayaknya Tuhan nih. Sampai pada kesimpulan Nabi Ibrahim mengatakan, wah kayaknya bulan dan matahari itu kan terus berganti ya, berganti. Nah, hingga akhirnya dia sampai kepada titik kesimpulan. Inni wajhtu wajhiya lillahi fatara sama wati wal ard. Jadi dia berserah diri kepada Tuhan yang menguasai, yang mengatur ini semua. Nah, itu yang dinamakan dalil akli berdasarkan pikiran Nabi Ibrahim kan. Dia nggak tahu dari mana. Apakah dia tahu dari kertas-kertas kayak Al-Quran kayak ini? Enggak kan. Dia dari pikirannya sendiri yang memang udah diberikan oleh Allah. Gitu. Kita kan sebagai manusia
diberikan akal pikiran gitu kan. Jadi harus digunakan gitu. Karena banyak realitas sekarang orang-orang awam itu mudah kedoktrin gitu. Dengan embel-embel orang ini alim, orang ini ustadz. Padahal kalau misalnya dari segi keilmuan ya mungkin dia pintar, tapi dia kadang ngomong tidak berdasarkan dalil nakli Al-Quran, Sunnah atau ijma ulama. Kadang berdasarkan hawa nafsunya. Sebenarnya ya itu dia salah juga, tapi yang mendengarkan juga salah karena dia nggak cross check ulang nih. Gitu, kayak ini padahal secara akal nggak masuk akal, tapi percaya aja. Memang ada beberapa poin yang memang kita nggak bisa diukur pakai akal. Contohnya hal-hal yang gaib itu kan nggak bisa diukur pakai akal. Tapi kan nggak semua perkataan dari ulama-ulama yang ini kan gaib semua gitu. Oke, ini balik lagi ya mengenai dalil nakli sama dalil akli ini. Banyak sekarang ya fenomena orang-orang yang belajar dalil nakli itu cuman belajar tafsir yang udah ada di buku aja gitu, nggak belajar ke gurunya langsung. Nah, bagaimana sih tanggapan Sultan gitu mengenai orang-orang tersebut yang dimana dia tuh belajar Quran tuh cuman dari buku aja, terus dari terjemahan aja tanpa belajar ke orang yang expert di bidang itu. Nah, gitu. Karena kan kita melihat ya di Indonesia kan minim ya, kayak pengajar-pengajar seperti itu mungkin bisa kehitung jari lah yang memang ahli di bidang seperti itu kan. Dan kalaupun kita harus belajar ke dia itu agak susah kan, sangat susah lah ya ikut kajiannya. Misalnya kita di ujung Papua nih, kan kadang pusat-pusat gitu kan adanya tinggalnya di perkotaan kayak Jakarta, Bandung dan sekitarnya gitu kan, itu agak susah. Sebenarnya kalau untuk belajar aja untuk diri sendiri itu nggak masalah, karena sebagai cara kita untuk mencari tahu kebenaran. Tapi yang menjadi masalah itu ketika kita mulai memberitahu. Oke, di dalam Al-Quran hadis itu kan ada muhkamat, ada mustabihat, ada yang tersirat dan tersurat. Kalau hal-hal yang tersurat kayak misalnya qul huwallahu ahad kan tersurat udah jelas Allah itu cuma satu. Tapi kalau yang tersirat kayak misalnya yang kita berpuasa sampai benang putih menjadi benang hitam, itu kan tersirat, butuh penafsiran gitu kan. Kalau orang misalnya menafsirkan itu secara tersurat, sampai kapan dia nunggu benang putih menjadi hitam gitu kan, gitu sih. Makanya penting ya kita sambil belajar sendiri juga, penting juga kita belajar sama orang yang expert di bidangnya biar kita nggak salah gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu kesalahan besar di orang-orang tuh ketika dia belajar sendiri, dia tidak belajar ke orang yang expert di bidangnya, tapi dia juga memberitahukan apa yang dia dapat sendiri itu ke sosial media atau ke orang-orang lain. Dan kadang ada yang lebih parah itu menghakimin orang lain, kayak mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan, itu kan kurang ya. Padahal kalau ketika ditanya tentang bahasa Araban yang tadi mereka nggak paham gitu, karena di bahasa Arab itu kan luas ya. Kayak misalnya contohnya sodikun artinya apa? Teman kan, sodikun teman. Terus najim artinya apa? Teman juga kan, teman cuman beda, teman yang ngajak mabok. Anis apa Anis? Anis bukan calon presiden kemarin ya, bukan. Anis itu apa? Teman yang ketika dia datang membuat kita bahagia. Korin teman yang saking deket banget gitu, kayak nempel banget kan. Nah itu jadi dari 4 bahasa Arab ini kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama-sama teman, cuman dia ada spesifiknya lagi gitu, ada tingkatannya juga. Jadi nggak karena kita dari bahasa Indonesia peralihan ke bahasa Arab kan, atau bahasa Arab peralihan ke bahasa Indonesia, makanya susah untuk menyimpulkan satu hadis atau satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran lah gitu. Jadi itu dibutuhkannya dari ahli juga. Karena kita tahu juga ya
bahasa Arab tuh bahasa yang kaya banget akan kosakata ya. Kosakatanya tuh banyak banget, bahkan kayak yang tadi disebutkan Sultan, kata teman tuh ada banyak. Selain Sodik tuh ada Anis, ada Korin, dan itu juga punya tingkatannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi perlu sih belajar untuk belajar bahasa Arab. Oke, pilih PBA. Oke, kita lanjut lagi pada pertanyaan selanjutnya. Kita lihat kan, kita sering lihat sekarang tuh banyak fenomena-fenomena, bahkan kayak, mohon maaf ya, kayak artis-artis yang mulai berhijrah. Yang tadinya joget-joget mulai berhijrah. Dan apa namanya teh? Bagus saja. Benar. Dia mulai berhijrah, cuman baru beberapa tahun bahkan beberapa bulan, tapi karena mungkin dia artis gitu ya, udah dipanggil ustazah. Nah, gimana sih tanggapannya Sultan mengenai fenomena tersebut? Sebenarnya kalau untuk panggilan mungkin itu adalah doa ya, supaya orang sih. termotivasi. Kayak misalnya saya panggil Teh Sopi, Ustazah Sopi, atau misalnya ada laki-laki Sauki, Ustadz Sauki, kan itu bisa aja sebagai panggilan. Semoga kedepannya dia menjadi orang yang taat. Itu kan niat kita. Cuman yang jadi permasalahan itu orang awam itu terlalu mengagung-agungkan, sehingga ketika dia berstatement, berspekulasi, dia dianggap benar gitu. Padahal kan tanpa adanya rujukan. Kalau di dalam perkuliahan kan kita ngomong berdasarkan rujukan dong. Kalau kita ngomong nggak berdasarkan rujukan, kira-kira apa yang terjadi? Ditolak lah. Nah itu dia. Kita harusnya sebagai netizen, kita tuh harus lebih bijak ya kan? Bijak dalam mencari informasi gitu. Nggak asal langsung diterima, nggak gitu. Itu sih. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalkan kalian dapat menemukan misalkan ya ada orang yang tiba-tiba hijrah dan dia juga ngomong-ngomong di sosial media tentang keagamaan, itu jangan dulu dianggap sebagai hal yang saklek, karena mungkin pembelajaran ataupun hal yang disampaikan oleh orang tersebut belum tentu kebenarannya, karena kita nggak tahu ya beliau belajar dari mana. Makanya kalau kita dapat informasi yang kayak gitu, kita juga harus cross check terlebih dahulu biar nggak sesat. Oke. Karena tadi pembahasannya kita tentang dalil nakli ya, pentingnya dan juga implementasinya kayak gimana ya. Sekarang kita bertanya-tanya, apa sih dalil akli? Karena jujur aku tuh baru dengar dalil akli itu kayak gimana. Jadi tolong jelasin deh, dalil akli itu kayak gimana? Oke, mungkin ini menurut hemat saya ya. Dalil akli itu dalil berdasarkan akal pikiran manusia. Ya, jadi itu tergantung kepada manusianya masing-masing. Gitu. Yang penting bisa menguatkan diri dan bahkan menguatkan orang lain. Contoh mudahnya, kita kan lahir dalam keadaan muslim ya. Muslim mualaf bukan. Muslim. Nah, Muslim dari lahir itu rata-rata lahir dia itu taklid ke orang tua, benar nggak? Jadi ikut aja ke orang tua. Orang tua sholat kita sholat, orang tua nggak sholat kita nggak sholat, orang tua kayak gini kita ngikut, ya kan? Nah itu yang namanya taklid. Nah fungsinya dari akli itu mencari kebenaran Tuhan. Contoh, kalau di dalam dalil nakli di surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Kira-kira orang-orang selain Islam percaya nggak Allah itu satu? Enggak kan? Enggak. Nah, ini di sini dalil akli berfungsi, berperan di sini untuk menguatkan dalil akli tadi. Gimana caranya kita memikirkan logika yang membuat orang itu paham bahwasanya Allah itu satu, gitu. Maka simpelnya kayak gini. Kalau kita misalnya saya ditanya kenapa Allah itu satu, saya bisa menjawab Allah itu satu karena Allah itu pencipta, seperti angka 1. Angka 2 ada karena ada angka 1, tetapi angka 1 berdiri dengan sendirinya, tidak tercipta oleh angka-angka lain.
lain gitu. Kenapa kalau misalnya saya ditanya kenapa kamu menyembah Allah, menurut saya Tuhan yang paling adil itu Allah. Kenapa kalau ditanya kenapa saya menyembah Allah, karena menurut saya Allah adalah Tuhan yang adil, karena tidak menampakkan wujudnya kepada manusia. Itu loh, adilnya dari mana? Coba bayangkan kalau Allah menampakkan wujudnya, gimana nasib orang buta? Nggak adil dong. Jadi antara orang buta dan orang melihat sama, sama-sama tidak bisa melihat wujud Allah. Nanti di hari pembalasan baru kita bisa menikmati itu. Nah, sebenarnya dalil akli ini fungsinya apa ya? Untuk memperkuat akidah kita. Selain itu, dalil akli juga berfungsi untuk meng-counter attack pertanyaan-pertanyaan orang-orang liberal, ateis, pragmatis seperti itu. Kayak contoh, ketika kita ditanya kita kan berlandaskan kan pada Al-Quran, hadis. Kenapa kita punya 4 mazhab? 4 mazhab itu berbeda. Kita jawab, ada nggak dalil naklinya? Nggak ada. Nggak ada, maka fungsinya dalil nakli di situ. Jadi jawabannya simpel. Al-Quran, hadis itu merupakan beras. Ini perumpamaan merupakan beras. Beras itu apa sih? Kebutuhan pokok manusia Indonesia ya. Beras, anggaplah beras. Kalau misalnya di Inggris mungkin gandum. Nah, beras itu bisa dijadikan apa aja? Lemper, bubur, nasi, terus apa lagi? Nasi kuning, nasi goreng dan sebagainya. Nah, tapi tujuannya sama, buat mengganjal perut. Nah, gitu. Oh, jadi kayak gitu perumpamaannya gitu. Perumpamaannya gitu. Jadi kita kan butuh nih, butuh petunjuk kan. Ibaratnya kita butuh karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Anggaplah nasi ya. Tapi kalau atas semua nasi. Tapi nasi itu bisa diolah jadi yang lain. Beras itu maksudnya beras itu bisa diolah jadi lemper, jadi apa? Yang fungsinya dan tujuannya itu sama-sama menunjukkan kepada jalan, kekenyangan kalau misalnya itu. Ya, jadi untuk memperkuat dan meng-counter attack, ada suatu kisah yang membuat saya tertarik dengan dalil akli itu, yaitu kisah Imam Abu Hanifah. Nah, ketika bertemu dengan orang ateis, kan gurunya Imam Abu Hanifah ditantang, lu kalau berani ngomongnya gini, lu kalau berani sama gua, lu debat sama gua. Itu gurunya Imam Hanifah ditantang sama orang ateis. Kata Imam Abu Hanifah, gak usah lah lu nantang-nantang dulu gua, nantang aja gua. Nah, sampailah kepada kesepakatan pertemuan misalnya jam 10 di gedung Aula C. Ini misal aja ya, supaya kita lebih paham lah ya. Kemudian Imam Abu Hanifah sengaja telat. Beliau sengaja telat nih. Sengaja telat. Ini ada plot twist-nya nih. Sengaja telat, ketika dia sampai ditanya orang ateis, katanya orang Islam ini gini, katanya orang Islam itu gini, kayak merendahkan orang Islam. Tapi kenapa kamu terlambat? Kemudian Imam Abu Hanifah bilang gini, iya tadi saya datang ke sini jalan lah, kemudian berhenti di tepi sungai, jembatannya terputus. Otomatis saya harus menaiki rakit, tapi tidak ada tukang rakit di situ. Otomatis saya merenung, duduk sendiri, tiba-tiba pohon besar di samping saya terpotong dengan sendirinya, membentuk sebuah perahu, dan perahu ini mengantarkan saya ke tempat ini. Kemudian jawaban para ateisnya gini, mana mungkin, mana mungkin, gak masuk akal. Nah, begitu juga dengan benda ini, mana mungkin tercipta dengan sendirinya, gitu kan? Itu sangat luar biasa kan? Masuk akal banget ini. Terus. Makanya menurut saya dalil akli ini penting bagi umat muslim yang awam untuk apa? Memperkuat keimanan dia gitu. Makanya kalau misalnya saran saya, kalau misalnya untuk dalil-dalil akli ini banyak-banyakin nonton Habib Jafar sih.
Jadi untuk kita mendapatkan sumber dari dalil akli itu ke orang-orang yang emang udah expert ya, udah dipanggil ulama juga ya, seperti Kalau Habib Djafar Habib gitu. Djafar, terus Gus Baha, Ustaz Hidayat, kadang dia menyelipkan hal-hal yang ini. Ya. Ustaz Abu Somad, itu sih menurut saya. Cuman kalau Ustaz Hidayat dia lebih banyaknya dalil Nakli. Karena memang udah jago kan, Iya. tahu letak-letaknya Iya. gimana, Iya. gimana. Itu sih kalau dari saya. Iya, iya. Mungkin sedikit bisa membantu lah teman-teman yang ada di rumah ya. Siap. Sepertinya teman-teman kita sudah ada di penghujung acara nih, karena kita udah berlama-lama ya kita ngobrol, dan alhamdulillah kita ngobrolnya itu banyak ilmu ya, yang dimana kita belajar tentang dalil nakli dan juga dalil akli, bagaimana pentingnya dari dalil nakli dan juga dalil akli. Itu berhubungan juga pada keyakinan kita, akidah kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari dalil nakli dan dalil akli, kita akan menjadi tambah kuat ya imannya gitu. Oke pemirsa, mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini, dan tunggu lagi di podcast selanjutnya.